Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tristia Leila Indriani. Saya dari Prodi PGSD UPI Kamda Purwakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan fisiologis. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, philos, yaitu yang artinya cinta, dan sophos yang artinya kebijaksanaan, hikmah atau kebenaran. Jadi, menurut asal-usul katanya, filosofis adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, yang dalam hal ini kebenaran itu adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, landasan fisiologis itu apa sih? Landasan fisiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Tujuan filosofi adalah untuk memperdalam pemahaman. Selain itu, filosofi adalah ilmu yang memiliki beberapa cabang sesuai dengan fokus pemahamannya. Filosofi adalah salah satu ilmu tertua loh. Filosofi juga sering disebut sebagai ilmu filsafat. Aliran-aliran filsafat ada 5. Yang pertama adalah rasionalisme, yaitu peredaran yang mengutamakan akal menjadi satu-satunya asal pengetahuan yang bisa dipercaya. Bagi para tokohnya, nalar adalah aset yang terpenting yang dimiliki oleh manusia buat menemukan, memperoleh, sampai menguji sebuah pengetahuan. Aliran yang kedua adalah empirisme. Aliran ini sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme. Karena aliran ini, tokoh empirisme menolak keyakinan bahwa insan memiliki fitrah pengetahuan dalam dirinya. Menurut spekulasi ini, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan tidak akan terbentuk. Yang ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini adalah gabungan dari aliran idealisme serta materialisme, atau peredaran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. Dasarnya pada aliran ini, zat pikiran ialah hal yang tidak sama dan keduanya saling melengkapi buat membentuk sebuah pengetahuan. Aliran yang keempat adalah positivisme. Aliran ini lebih menekankan kepada sesuatu yang nyata, konkret, dan mengesampingkan hal-hal yang di luar empiris atau fenomena yang tidak tampak. Aliran yang kelima adalah idealisme, atau yang meyakini bahwa fenomena berasal dari sesuatu yang hadir dalam jiwa. Para tokoh filsuf menyetujui bahwa unsur yang berkaitan dengan jiwa merupakan unsur yang lebih penting daripada sebuah keadaan yang tampak. Contoh-contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan 10 contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berpikir kritis. Bahwa berpikir filsafat itu artinya berpikir kritis dalam menghadapi sebuah persoalan, biasanya akan ditanggapi dengan kritis. Untuk contoh penerapannya itu, misalnya, terdapat sebuah binatang semut, otak manusia akan langsung berpikir, kenapa ya bisa ada semut? Apakah semut itu bisa berbicara? Atau bisa berpikir juga, berapa ya jumlah semut yang ada di dunia ini? Yang kedua adalah berpikir radikal. Berpikir radikal dalam kehidupan filsafat ini artinya adalah membahas suatu masalah sampai pada dasarnya. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal berpikir radikal itu banyak sekali. Contohnya yaitu ketika sedang ada, tentunya harus dibahas sampai ke akar permasalahan. Bagaimana suatu berpikir radikal itu bermanfaat untuk dapat menyatukan pendapat tanpa adanya perpecahan. Yang ketiga adalah berpikir reflektif. Manusia juga akan dituntut untuk bisa berpikir secara reflektif. Bisa juga berpikir reflektif itu diartikan dengan melihat kemampuan diri sendiri atau improvisasi. Apabila sedang dihadapkan dengan dua pilihan sulit, manusia harus mempertimbangkan satu-satu mana yang baik serta buruk. Selain itu, harus disesuaikan juga kemampuan diri sendiri supaya tidak ada kendala yang terjadi di tengah jalan. Yang keempat adalah berpikir logis. Dalam hidup ini juga harus berpikir logis serta rasional supaya mendapat solusi yang tepat. Apabila terjadi sebuah permasalahan yang di luar nalar, sebisa mungkin tetap diselesaikan dengan logis. Misal sedang mengalami sakit parah, lantas
langsung dihubungkan dengan hal gaib ya, melainkan kita bisa bawa dulu ke dokter sehingga kita bisa mengetahui penyebab apa sih penyakit tersebut secara rasional, secara logika. Lalu yang kelima adalah bertindak dengan koheren. Teman-teman, koheren itu artinya adalah bertindak dengan tertata atau sesuai dengan urutan. Untuk menciptakan kehidupan yang sistematis serta tertata, manusia juga harus bertindak dengan koheren. Jadi, hidup tidak akan berantakan serta lebih tertata lagi. Misal, kita harus sudah menyiapkan jadwal untuk esok hari semenjak hari ini gitu, agar kehidupan di esok hari itu tertata dan terschedule. Karena adalah bertindak konsisten. Selain dapat bertindak koheren, manusia juga harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Konsisten yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang kali agar terwujudnya suatu tujuan. Misal, sudah dijadwal untuk kegiatan hari esok, maka esok harus dijalankan dengan konsisten supaya hidup menjadi tertata dan juga hidup lebih sistematis. Yang ketujuh adalah berpikir konseptual. Untuk contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa selalu berpikir secara konseptual. Jadi apa yang sudah direncanakan sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya. Contohnya, ketika sudah memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan, maka pikirkan juga bagaimana ke depannya. Apakah akan menjadi jalan yang terbaik atau bukan? Yang kedelapan adalah berpikir komprehensif. Maksud komprehensif ini adalah manusia hendaknya berpikir filsafat yaitu mampu berpikir secara menyeluruh, memiliki pikiran untuk jangka panjang dan tidak hanya jangka pendek saja. Kita harus memikirkan untuk kejadian selanjutnya, ke depannya. Apabila sudah membuat suatu keputusan, pikirkan dampak ke depannya, baik itu dampak yang buruk maupun yang baik. Pertimbangkan dahulu secara menyeluruh. Yang kedua adalah bertindak sistematis. Bagi manusia yang sudah hidup di peradaban yang maju seperti ini, diharapkan dapat hidup dengan sistematis. Jadi semuanya sudah tertata dalam waktu yang lama. Misal, mahasiswa akan mengikuti sebuah ujian, maka untuk mempersiapkannya bisa dimulai jauh-jauh sebelum ujian dilaksanakan supaya bisa hidup tidak tergesa-gesa serta lebih tertata tentunya. 10. Bertindak bebas serta bertanggung jawab. Tentunya sebagai manusia bebas memilih apa saja dalam hidupnya, karena memang ada hak untuk memilih. Namun dengan pilihannya tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Karena apabila sudah memilih, maka harus yakin dengan pilihan tersebut. Jangan sampai meninggalkan pilihan tersebut dan tidak bertanggung jawab.